Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlikum. Sadaqallahul azim. Pengurus masjid, angku-angku, nenek mama, alim ulama, pemuka masyarakat yang nambo hormati, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, anak-anak sekalian, umumnya jemaah salat tarawih dan salat witir yang semoga kita semua diberkati dan diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari kini kita masih menjadi orang-orang yang beruntung. Kita masih menjadi orang-orang yang beruntung, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan beribadah di dalam bulan yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di dalam bulan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat dan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita istiqomah dengan jalan hidup yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang kita temukan, semoga kita tetap istiqomah berpedoman dengan tuntunan untuk menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat nantinya, insya Allah. Jemaah sekalian yang kami muliakan, pada malam hari kini tiba giliran kami untuk menyampaikan tausiah atau pengajian di musajid yang luar biasa meganya ini. Ambungnya bertanya, mungkin banyak tak tahu jam sekolah, tak rasa. Maklum ibu je bapak, ambo mungkin di awal ceramah memperkenalkan diri. Semoga besok-besok kalau basuh tak segan-segan saling menyebut. Namo Beni, kampung di Dangau di Danau Batu. Kan tak tentu ibu-ibu tak? Lain tentu ibu-ibu. Jaga basuh. Kebetulan ambo kini tagadai ke Batu Sangka, Kalimu kaum Okrojo kini di Sungai Tarap. Mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu basuh jombo nanti. Dan mudah-mudahan tahu ditakdirkan pindah lo Okrojo ke kampung sudah kuat. Tak rasa? Amin ya rabbal alamin. Akaji yang akan disampaikan malam kini ibu je bapak. Ambo kebetulan orang KUA. Kalau orang KUA tu ambo punya prinsip, ambo akan menyampaikan yang berkaitan dengan keahlian dan tupoksi ambo. Biarlah kajian lain disampaikan di ustaz di mabalik lain.
kami menyampaikan berkaitan dengan rumah tangga dan perkawinan. Kalian nak ada ibu bapak? Ambo mohon maaf pertama dulu. Munda ingin menggurui maja, mama ambo, datuk-datuk, guru-guru ambo mungkin yang nadu pada malam hari ini. Ini cuma berbagi pengalaman dan berbagi informasi. Ada beberapa hal yang mungkin telah menjadi sesuatu yang biasa bagi kita dalam rumah tangga. Sehingga kita menjalani kehidupan rumah tangga itu biasa-biasa saja. Sementara dalam ajaran agama kita ada amanah, ada kewajiban yang mesti ditunaikan. Maka oleh sebab itu, judul ceramah malam kini mungkin anak-anak pak sekalian yang mencatat, silakan beri judul, Sayangilah Keluargamu. Sayangilah keluargamu. Rasulullah sendiri menegaskan dengan tegas, mengatakan dengan jelas. Apa kata Rasulullah? Tadi dari bacaan hadisnya ibu bapak, khairukum wa ahlihi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kalaulah baiknya terhadap keluarganya, otomatis dia pasti sayang dengan keluarga. Kenapa kita mesti sayang dengan keluarga kita? Ya karena keluarga lah tempat segala-galanya, ibu dan bapak. Keluarga kita lah yang siap mengorbankan segala-galanya untuk kita yang ada dalam keluarga itu. Sehingga kami kaum bapak-bapak kuacuk mengincian, kalau untuk anak tu anak ndak kadiagian. Kalau lah bulia ngok dia agian, kami agian tu anak sering itu. Apalagi ibu-ibu. Bukti bahwasanya sayang dengan keluarga. Dan ini pun dipertegas oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 19, jadi tadi juga sudah dibacakan. Kata Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lah dah pernah cari buku nikah ibu ya Pak? Mungkin jarang nak. Lihat berserobok buku nikah gini. Kini perlu buku nikah ibu ya Pak. Cari di belakang buku nikah tu ada 2 ayat. Sebenarnya itu untuk mainkan kita anggota keluarga. Diperintahkan oleh Allah kepada kita yang sudah punya keluarga, wa asiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kamu, pergaulilah olehmu, istri-istrimu, suamimu, anak-anakmu dengan cara yang baik. Sambung, kalau awak menemukan ada kekurangan, ada nananda awak sukoi dari istri awak, dari anak-anak awak, dari suami awak, perintah Allah, maka bersabarlah. Kenapa demikian? Kata Allah, bisa jadi Allah kamu menemukan satu kekurangan dari pasangan awak itu, dari anak-anak awak itu. Sementara Allah jadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Kalau tidak kita pakaikan perintah Allah itu ibu bapak, alamatnya rumah tangga itu akan bakatun tak taruh isi. Sebab yang namanya hidup orang dalam rumah tangga itu tidak bisa indah. Orang-orang yang berbeda visi, orang-orang yang berbeda tingkat pendidikan sebelumnya, sekarang akan disatukan dengan sebuah wadah, dengan sebuah ikatan yang dinamakan dengan pernikahan. Maka diajarkan dalam ajaran agama kita, setidaknya ketika orang sudah bertekad ingin membina sebuah rumah tangga, maka ada prinsip yang mesti ia amalkan. Yang pertama, ia harus punya prinsip lillahi ta'ala. Meyakini inilah takdir, inilah ketentuan yang Allah tetapkan untuk hidupnya. Bertemu dengan pasangan yang mungkin sebelumnya tak pernah dibayangkan. Karena memang jelas dikatakan oleh Rasulullah, khalaqallahul khalqah fakataba ajaluhum wa a'maluhum wa arzaquhum. Salah satu di antara ketetapan takdir yang ditetapkan oleh Allah adalah berkaitan dengan jodoh, dengan pertemuan kita.
Maka landasilah setiap rumah tangga kita itu, keluarga kita itu dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita akan basuh dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangga awak, ibu je bapa. Kalau ndak ikhlas awak, cik dan buruk sadu nampak dah awak lain. Tapi orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang siap menerima segala kekurangan, kekhilafan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati. Yang kedua, dalam surat At-Tahrim ayat 6 pun Allah perintahkan kepada kita untuk sayang ke keluarga. Baca cara sayang kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita punya amanah tanggung jawab untuk membentengi, melindungi diri anak keluarga kita dari yang namanya api neraka. Ibu dan bapak jemaah yang kami hormati, hari ini ada beberapa hal yang selaku keluarga kita tunaikan untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, melindungi mereka. Dan pertama yang harus kita lindungi, mari kita berjuang dan berusaha melindungi keluarga kita dari yang namanya pengaruh. Anak paling kadang pengaruh kini ibu je bapak untuk rumah tangga awak. HP, media, internet, televisi itu luar biasa masuk ke dalam rumah, bahkan sampai ke kamar anak awak masuknya untuk mempengaruhi. Dari yang akan merusak rumah tangga anak-anak awak, istri awak, suami awak. Yang pertama dari pemikirannya. Kini itu yang diancuan dulu kini ibu bapak. Bahas supaya anak-anak awak, keluarga awak itu punya pemikiran yang itu sejajar dengan suami. Betul sejajar, tetapi punya peran dan fungsi yang berbeda. Dididik para ibu-ibu sekarang, anak-anak pemudi-pemudi awak untuk dengan paham liberal, paham istilah pahamnya yang untuk kaum wanita awak. Emansipasi wanita, emansipasi wanita. Kini kan hari Ibu Kartini kok. Diajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya mereka para ibu-ibu itu dalam rumah tangga bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Kebetulan mohon maaf bukan mengangkat diri Bu. Di salah satu materi kuliah di pasca sarjana itu adalah berkaitan dengan gender, itu paham gender dari ibu-ibu, dan yang disebarkan, yang virus ditularkan oleh orang-orang yang sekuler, orang-orang liberal hari ini. Maka ada kekhawatiran anak-anak awak yang masuk perguruan tinggi tertentu, mereka di sana akan diracuni dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga menutupnya dengan pakaian yang tidak mendatangkan sifatnya dia mengganggu orang lain. Sehingga nampak awak televisi ada anak seorang kiai, anak seorang ulama, nya santai-santai saja membuka jilbab. Itu paham yang diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau tidak kita waspadai, tidak kita lindungi hari ini ibu bapak, jangan heran bisu alhamdulillah hari ini luar biasa semangat gezah beragama. Semua orang ingin menjadi orang yang taat dengan agama, yang ingin memberikan kontribusi yang luar biasa dengan ajaran agama. Tapi diracuninya anak-anak awak, diruntuhkannya sendi-sendi rumah tangga dengan pemikiran-pemikiran liberal. Memang tidak nampak kini doh ibu ya bapak, tetapi 10-5 tahun ke depan akan kita rasuan dampak dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Maka tugas kita selaku orang tua, ketika kita sayang dengan anak-anak kita, sayang dengan keluarga kita, batasi penggunaan handphone untuk keluarga kita. Di sebagian daerah buat cuk mesampen kodok mesampen ibu je bapak. Acara pernikahan juga contoh yang paling simpel. Sadunya mengeluarkan HP, padahal momen pernikahan itu adalah momen yang bersejarah, yang ingin dikenang dan diingat seumur hidup. Nada HP-nya kalau yang santai-santai saja oleh nak bawa. Terkadang muncul irama-irama yang terkesan sangat merusak suasana yang khidmat dan kusuk itu. Yang lebih parahnya judulnya pai remaja-remaji awak, pemuda-pemudi awak, pai kamu saji, pai solat. Tetapi kenyataannya sampai di masjid membuka HP.
HP, WA lah, Facebook lah, Instagram kah, dan segala macamnya. Rugi bananya rasanya ibu dan bapak meninggalkan HP sementara saja untuk beribadah. Tidak tahu ada ibu-ibu atau bapak atau ada orang yang karena penyakit kau tidak, Allahu a'lam. Tapi jangan sampai hendaknya serupa itu. Ini memang sengaja ibu dan bapak. Propaganda seperti ini memang didesain, dirancang oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Kalaulah kita tidak sadar dengan rumah tangga, akan dihancurkan rumah tangga kita dengan hal-hal yang seperti itu. Maka tugas dan kewajiban kita selaku orang tua, ketika kita sayang dengan keluarga kita, jangan ragu-ragu menyapa, menegur ketika ada pemanfaatan HP itu yang berlebihan. Apalagi sampai di kamar, Allahu a'lam ibu dan bapak, terjadinya kenakalan, terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja, banyaknya kejadian LGBT, penyuka sesama jenis, lesbian, homoseksual. Dia jangan melalui handphone tu ibu dan bapak, tu penelitian yang membuktikan. Kalau tidak dimalukan tahunya anak-anak awak. Hancur generasi awak kini ku ibu dan bapak disebabkan oleh media yang sangat terbuka sedemikian rupanya. Dan kita memang sadar bahwasanya media itu ada manfaatnya. Tapi kalau ndak awak filah, ndak kita bimbing anak-anak awak, jangan kita nanti menyesal. Awak lagi sayang keluarga awak, sayang anak-anak awak. Ternyata mereka sudah diracuni oleh ajaran, oleh budaya, oleh kebiasaan yang tidak seharusnya diamalkan. Dan yang ketiga, selaku orang tua, kita harus mewaspadai, mengingatkan anak-anak dan menanamkan sedini mungkin untuk anak-anak awak. Apa yang ditanamkan? Cinta dengan keluarga. Apapun yang terjadi, jangan sampai berpisah keluarga awaknya ndak ibu bapa. Sanggup Rasulullah itu memberikan apresiasi penghargaan yang luar biasa untuk orang yang terbaik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang baik untuk keluarganya. Orang yang baik itu yang tidak mau berpisah dengan keluarganya, yang tidak mau meruntuhkan ikatan rumah tangganya. Kalaulah itu yang menjadi indikasi penilaian Rasulullah, ibu dan bapak, hari kini kok banyak yang tidak menjadi yang terbaik dalam rumah tangga. Apalagi ketika dikemukakan, dirilis oleh Mahkamah Agung, khususnya pengadilan agama berkaitan dengan data pernikahan di Indonesia. Mungkinlah pernah disampaikan oleh ustaz atau penceramah yang lain. Di Indonesia kok setiap tahunnya peristiwa nikah tu 2 juta banyaknya ibu. Berapa? 2 juta. Dari 2 juta tu 200.000 bacarai setiap tahunnya. Sudah begitu mudahnya orang mengungkai, merusak, memutuskan hubungan rumah tangga. Maka bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak orang yang bercerai itu ibu dan bapak. Menjadi anak yang kurang perhatian, menjadi anak yang kurang pendidikan, menjadi anak yang kehilangan kasih sayang. Sementara mereka akan hidup dalam keluarga, mereka akan hidup dalam masyarakat. Maka benar kata para psikolog, orang-orang tua yang bercerai dalam rumah tangga, ada kemungkinan besar anak-anak mereka itu akan mewarisi apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya. Sementara kita sadar Rasulullah SAW mengajarkan, sekali-kali kita jangan memutus ikatan silaturahmi, apalagi ikatan pernikahan. Dan tegas Rasulullah katakan, siapa saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama, jangankan masuk serugu oleh kecil Rasulullah. Membaun serugu saja nak kan dapatnya tu. Maka dikatakan abghadul halal indallahi thalaq. Perbuatan yang dihalalkan tetapi dimurkai, dilaknat oleh Allah adalah cerai. Maka sekarang harus kita persiapkan anak-anak kita ibu-ibu. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kekhilafan, kesalahan dari pasangan hidup kita yang ada dalam rumah tangga itu adalah hal yang lumrah. Tentu tidak akan mungkin jalan itu mendata si tarui, mendata je tarui atau menurun si tarui, tidak. Ada kurangnya, ada salahnya. Tetapi kata Allah,
Jangan kamu jadikan satu kekurangan, kesalahan dari rumah tanggamu itu menyebabkan kamu lupa dengan kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh pasangan hidupmu. Kalau itu nanti kena ada awak ibu, dak namu mencarai, dak namu minta carai dalam rumah tangga. Terakhir kepada anak-anak bapak sekalian, mungkin kita sadonya pernah menjadi anak dalam rumah tangga. Wujud sayang dan cinta kita dengan keluarga kita. Jangan kita pernah lupa untuk mendoakan keluarga kita. Dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang doanya sangat mustajab. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin kecewa awak dengan anak-anak awak ibu je bapa, kita lajar, kita lah tunjukan, kita lah bimbing, tapi tidak enak mau berubah. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoalah kepada Allah. Mungkin tu nak lupa dah awak ibu je bapa. Sebelum lolok, sebelum istirahat, awak setiap malamnya tidak ada salahnya, dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Doakan anak-anakmu kelak mereka menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana mendoakannya? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad itu utusanmu. Aku redo dengan anak-anakku ya Allah. Buruk perangai anak-anak itu mungkin di awak tidak redo, awak acuk menyumpai anak-anak mungkin ibu ya bapak. Salah seketik ndak doa yang awak sampaikan basumpai anak-anak. Bau pe anak-anak. Sekarang diajarkan oleh Rasulullah sebelum lalu ridhoi anak-anak awak tu ibu ya bapak. Sabuin namu surang-surang, jadikan mereka anak-anak yang soleh. Bukakan pintu hatinya untuk taat dan patuh kepadamu ya Allah. Selanjutnya tawakkalna 'ala Allah. Kita serahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang menentukan segala-galanya di alam jagat raya ini. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, apapun kondisi yang terjadi, buruk, elok dalam rumah tangga, itulah keluarga kita. Orang tidak akan menilai apa yang terjadi dalam rumah tangga awak. Tetapi ketika bercerai, yang dinilai orang awak menjadi orang yang gagal dalam rumah tangga. Mari sama-sama kita berjuang. Kita mulai dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita, kepedulian kita dengan rumah tangga dan keluarga kita. Semoga Allah kumpulkan kembali awak, bukan hanya di dunia, tetapi hendaknya di akhirat pun dikumpulkan oleh Allah. Hendak kita nanti di yaumil mahsyar bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan itu harus kita mulai program dari sekarang, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat aku sampaikan malam kini ibu dan bapa. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud menggurui maja. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ibadah bagi kita semua yang hadir. Pertemuan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.